Halo semua, kali ini kita akan membahas satu cerita manhwa yang berjudul Ribbon of War God. Untuk sahabat semua mohon komentarnya, agar bisa menentukan apakah manhwa ini akan dilanjutkan atau tidak. Kita langsung saja mulai mendongengnya. Cerita berawal dari sebuah alam dewa, di mana alam dewa ini adalah alam dewa bawah. Di sebuah benteng yang bernama Benteng Dewa Kuning, terjadi sebuah pertempuran yang mengguncang alam dewa. Seorang memberikan perintah kepada semua jenderal. Perintah itu adalah menaklukkan Benteng Dewa Kuning. Jika mereka berhasil melakukan misi tersebut, mereka akan disembah oleh miliaran makhluk di alam dewa bawah. Orang tersebut kembali mengingatkan para jenderal, taklukkan benteng dan jadilah dewa, hancurkan benteng dan jadilah dewa. Dua kalimat itu memberikan semangat yang kuat kepada para jenderal yang ada di sana. Semangat mereka terus meluap-luap. Mereka terus maju untuk menyerang Benteng Dewa Kuning, sambil menyerukan kata-kata semangat yang mereka semboyankan. Saat orang yang terus memberi komando sambil menyerukan kalimat penyemangat kepada para jenderal, sebuah senjata menusuk tubuhnya. Itu membuatnya terkejut. Kemudian dia melihat orang yang menusuknya dari belakang. Orang itu bernama Langsisan. Si Langsisan ini tersenyum jahat. Dia berkata, "Saudaraku, kamu benar-benar tidak memiliki pertahanan terhadapku." Merasa saudaranya sudah terluka parah, Langsisan itu mencabut senjatanya. Dia kembali berkata, "Ye Xingyun, kamu layak mendapatkannya." Ternyata, laki-laki yang sebelumnya memberi komando kepada para jenderal dan juga orang yang ditikam oleh Langsisan bernama Ye Xingyun. Ye Xingyun hanya bisa menoleh Langsisan di belakang, yang sudah mengkhianatinya. Melihat ekspresi Ye Xingyun, Langsisan kembali berkata, "Meski kau terluka parah olehku, ekspresimu tidak berubah sama sekali." Langsisan kembali tersenyum jahat. Dia memperlihatkan senjata yang dia gunakan untuk menikam Ye Xingyun. Senjata itu adalah sebuah cakar yang sangat kuat. Ye Xingyun kembali merenung. Dia memikirkan kenapa saudaranya sendiri melakukan hal yang keji terhadapnya. Berpindah ke tempat lain. Di sana, orang-orang menunjuk ke atas. Mereka tersenyum gembira sambil berkata, "Dewa perang telah terluka parah. Kita selamat." Semua orang di alam dewa yang lebih rendah terselamatkan. Wajah mereka sangat bahagia. Seorang laki-laki juga berkata, "Teman-teman Dao, cepat, pertahankan, lindungi tanah air. Bunuh bawahan iblis." Kembali ke tempat Langsisan dan Ye Xingyun. Langsisan berkata, "Ye Xingyun, apa kau pikir kau adalah dewa perang nomor satu di surga dan di dunia?" Ye Xingyun hanya terdiam. Kemudian dia menoleh ke arah lain. Langsisan kembali berkata, "Tapi sebenarnya kau adalah iblis yang penuh dengan kejahatan. Kau terlalu agresif dan suka membantai. Kau adalah iblis. Aku Langsisan, hanya melaksanakan kehendak surga." Setelah beberapa perkataan yang dikeluarkan oleh Langsisan, Ye Xingyun bereaksi. Dia berkata, "Oh, benarkah? Kehendak surga ya? Surgamu." Setiap makhluk di surga dan di seluruh alam bisa memanggilku dewa iblis atau dewa perang. Jiwaku akan menjadi arang. Tapi kau Langsisan, kau juga tidak memenuhi syarat untuk menghukumku. Mendengar hal itu, Langsisan kembali tersenyum. Hahaha. Tapi, sejarah selalu ditulis oleh pemenang. Yakinlah, kakakku dan aku akan mengambil nama dewa perang milikmu, Ye Xingyun, dalam sejarah yang baru. War dunia ini masih membutuhkan dewa perang yang dikagumi. Tapi, God of War yang dikagumi akan lebih bermakna ketika dia mati. Langsisan terus mengeluarkan unek-unek dalam hatinya kepada Ye Xingyun. Seorang laki-laki di belakang Langsisan juga berkata, "Kau sudah terluka parah, Ye Xingyun. Apa kau masih ingin melanjutkan perang salib ini?" Langsisan yang merasa semua hal sudah sesuai dengan rencananya, dia mulai bersantai dan memerintahkan orang-orang untuk membunuh Ye Xingyun. Mereka pun maju menyerang Ye Xingyun. Tapi Ye Xingyun tidak hanya diam dan menerima nasib. Dia memegang pedangnya dan berkata, "Pedang tak berperasaan." Ketika pedang akan dikeluarkan, cahaya mulai bersinar dari pedang tersebut. Ye Xingyun mengeluarkan kemampuannya. Dia mengangkat tinggi-tinggi pedang tersebut sambil berkata, "9 matahari." Orang-orang yang ada di bawah berbondong-bondong pergi mendekat ke atas tebing. Di atas tebing terlihat sebuah cahaya muncul. Ye Xingyun menebaskan kemampuan 9 matahari ke arah lawannya. Kekuatan itu sangat kuat, hingga bisa menghancurkan musuh yang berada di depannya. Sekali lepas, para musuh tercapik-capik oleh kemampuan Ye Xingyun yang mengerikan. Setelah satu serangan itu, Ye Xingyun melompat sambil menebaskan pedangnya. Serangan itu mengarah ke bawah tebing. Di bawah tebing, orang-orang yang mencoba melawannya dihancurkan oleh serangan yang dia keluarkan. Kembali ke Langsisan,
Dia bertanya kepada orang-orang di belakangnya, di mana kultivator periode perang. Ye Xingyun telah terluka parah olehku. Sebuah pedang kembali bersinar. Kekuatan pedang itu sangat kuat. Terlihat Ye Xingyun bergegas maju menyerang. Dia bergerak ke arah Lang Xishan. Lang Xishan yang melihat hal itu menjadi ketakutan. Dia sudah mengetahui seperti apa kekuatan Ye Xingyun, tapi dia tidak mundur. Dia mengetahui kalau Ye Xingyun tidak dalam kondisi terbaiknya. Dia sudah terluka. Lang Xishan mempersiapkan serangannya. Dia mengeluarkan kekuatan cakar. Sebuah bayangan serigala muncul di belakangnya. Ye Xingyun tidak gentar. Dia terus maju menyerang pengkhianat Lang Xishan. Di sisi Lang Xishan juga tidak tinggal diam. Dia bergerak maju, berencana memberikan serangannya ke arah Ye Xingyun. Kedua serangan mereka saling berbenturan. Tekanan kekuatan keluar dari benturan tersebut. Itu berefek ke sekitar area pertarungan. Lang Xishan tertawa. Ternyata hanya Qi Buqiangsong yang sekarat dan berjuang. Ye Xingyun hanya terdiam dan terus menguatkan serangannya. Setelah benturan kekuatan itu, serangan Lang Xishan mulai melemah. Kekuatan pedang milik Ye Xingyun terus menerobos serangan Lang Xishan. Keterampilan serigalanya dikalahkan. Dari perut Lang Xishan, darah keluar. Pada akhirnya, serangan Ye Xingyun menghancurkan serangan Lang Xishan. Tubuh Lang Xishan tertusuk oleh pedang Ye Xingyun. Ye Xingyun berkata, "Dengan teknik lemahmu, kau ingin mencoba membunuhku." Pedang pun digerakkan ke atas, merobek tubuh Lang Xishan. Dari titik tusukan, naik ke bagian bahu. Ye Xingyun kembali menanyakan, "Apa semut sepertimu bisa membunuh dewa sepertiku?" Merasa pengkhianat di depannya telah dibunuh, Ye Xingyun memasukkan pedang ke dalam sarungnya. Dia sudah selesai membersihkan pengkhianat di depannya. Pengkhianat Lang Xishan itu sudah terkapar, tak bernyawa. Di belakang Ye Xingyun, seseorang berkata, "Saudara Ye, berita tentang cedera serius yang kau alami telah menyebar. Para prajurit sudah kelelahan dan mudah dikalahkan." Ye Xingyun menoleh ke arah belakang. Dia sangat marah dan berkata, "Dasar semut." Ye Xingyun kembali mengeluarkan kemampuannya yang mengerikan. Dari tangannya keluar sebuah petir. Serangan itu ditunjukkan kepada musuhnya yang berada di sekitar. Para musuh itu langsung disambar oleh kekuatan Ye Xingyun. Seseorang memegang pedang dengan aura es. Dia mengeluarkan kekuatannya. Saat Ye Xingyun membunuh para musuh dengan kekuatan petirnya, dia kembali ditebas oleh orang yang sebelumnya berkata kepadanya. Orang itu berkata, "Saudara Ye, bagaimana denganku? Apa aku juga seekor semut?" Ye Xingyun menoleh ke belakang. Dia berkata, "Luoling, kau." Si Luoling ini juga menebas dari belakang. Luoling berkata, "Dewa perang harus mati." Guntur terus bergemuruh, petir terus menggelegar di langit, dan hujan pun turun. Ye Xingyun menggertakkan giginya. Dia berkata, "Jika aku kembali berinkarnasi, aku akan membalas semua ini." Kekuatan yang sangat kuat muncul dari tubuh Ye Xingyun. Dia meledakkan diri dan akhirnya dia mati. Memimpin jutaan tentara di negara perang untuk mengalahkan benteng Dewa Kuning, ketika dia akan menggapai dunia dewa berikutnya, dia dikhianati oleh saudaranya, Lang Xishan dan Luoling, hingga jatuh dan tewas di benteng milik Dewa Kuning. Terlihat seseorang yang sudah mati berada di suatu tempat. Dia diselimuti oleh kekuatan yang tidak bisa dipahami. Sebuah suara bertanya, "Siapa orang ini?" Dijelaskan, kalau orang ini juga bernama Ye Xingyun dari keluarga Ye di Doomsday Town. Ye Xingyun adalah seorang jenius dari keluarga Ye. Terlihat di masa lalu dia sangat kuat dan hebat. Dia bisa bertarung dan mengalahkan para musuhnya. Pada ingatannya juga, dia mabuk-mabukan dan terjebak, kemudian dijebloskan ke dalam penjara. Meridiannya rusak. Sebuah jiwa di belakangnya masuk ke dalam tubuh Ye Xingyun. Dia tersadar dan berkata, "Tidak, aku adalah Ye Xingyun." Ye Xingyun si dewa perang. Setelah sadar, dia berkata, "Lang Xishan, Luoling, kalian berdua sangat kejam." Dia juga terkejut melihat dia terlahir kembali. Dia menggerakkan tangannya, kemudian memegang kepalanya. Rasa sakit yang sangat hebat dirasakan. Itu membuatnya terjatuh. Dia menggerakkan gigi untuk menahan rasa sakit. Sesaat dia berkata, "Aku dilahirkan kembali." Ye Xingyun tertawa, mengetahui dirinya sudah berinkarnasi. Hahaha. Tanpa diduga, Tuhan membuka matanya. 100 tahun kemudian, aku dilahirkan kembali. Sebelum aku berinkarnasi, aku hampir tak terkalahkan. Namun kini, aku berinkarnasi pada tubuh seorang sampah. Tubuhnya rusak, seorang sampah. Meridiannya rusak, tidak mampu menyerap aura. Benar-benar sampah. Ye Xingyun terus mencaci maki tubuh barunya. Pada organ dalamnya bercahaya.
diselimuti oleh kekuatan. Terlihat Ye Xingyun duduk dan berkultivasi. Dia bergumam, "Ten Magic Heart." Aku tidak menyangka kalau teknik sihir jantung bisa terlahir kembali. Ketika masih menjadi dewa perang yang agung, aku selalu mengandalkan teknik Ten Magic Heart. Untungnya teknik ini masih ada, jadi meridian yang rusak bukanlah masalah yang besar. Jika tidak, aku akan memerlukan beberapa usaha untuk memperbaikinya. Saat berkultivasi, mata Ye Xingyun mulai bersinar. Matanya mengeluarkan cahaya. Kekuatan yang kuat menyelimuti tubuhnya. Sesaat kemudian, pintu kediaman terbuka. Seseorang datang. Dia adalah seorang gadis. Gadis itu berkata, "Saudaraku, kau sudah bangun." Jadi, 10 tahun yang lalu, ayah Ye Xingyun memungut seorang bayi perempuan di tepi hutan Homesteadtown. Ye Xingyun melirik gadis itu. Dia terdiam ke arah gadis itu. Gadis itu memalingkan wajahnya. Dia terlihat seperti malu. Tangannya menutupi wajahnya. Dia berkata, "Saudaraku, ini adalah obat untuk hari ini." Ye Xingyun berkata, "Roer, ada apa dengan wajahmu?" Gadis itu memandang Ye Xingyun sambil menutupi sesuatu. Dia menutupi wajahnya yang terluka, sambil berkata, "Saudaraku, aku baik-baik saja. Kau tidak perlu khawatir tentang diriku." Ye Xingyun berteriak, "Lecet seperti ini kau bilang tidak apa-apa. Apa yang sebenarnya terjadi?" Gadis itu tidak berani memandang mata Ye Xingyun. Dia berkata, "Saudaraku, aku lihat kau terluka serius. Aku pergi ke ruang obat untuk menemukan pil yang bisa menghidupkanmu kembali." Tetapi pelayan tidak memberikannya. Ye Xingyun berteriak, "Apa dia memukulmu?" Dia juga berpikir, meskipun aku dilahirkan kembali, tapi dengan jiwa dari pemilik tubuh yang sebelumnya, perasaanku untuk Ye Rou meningkat. Ye Rou berkata, "Aku baik-baik saja, jangan melawan mereka. Kita tidak bisa mengalahkan mereka." Ye Rou ini hanya bisa meratapi nasib. Ye Xingyun memandang gadis di depannya. Dia melihat dengan seksama apa yang dia lakukan. Ye Rou ini mencoba bersikap tegar. Dia mengusap air matanya, kemudian mencoba tersenyum. Dia berkata, "Ayah tidak ingin sesuatu terjadi padamu. Dia hanya ingin kau ceria, saudaraku." Seseorang datang dan menendang pintu kediaman Ye Xingyun. Dia berkata, "Ye Rou, keluarlah. Aku tahu kau mencuri pil kebangkitan, dan kau memberikannya kepada saudara sampahmu itu." Orang yang datang itu melihat Ye Xingyun. Dia berpikir, bagaimana bisa anak ini hidup lagi? Apa Ye Rou benar-benar mencuri pil kebangkitan? Laki-laki itu menunjuk ke arah Ye Rou. Dia berkata, "Buktinya jelas. Ye Rou, kau memang mencuri pil kebangkitan, dan kau, Ye Xingyun, meminum pil tersebut. Kalian berdua, saudara dan saudari, memang bersalah." Kemudian memerintahkan orang-orang yang diajak untuk membawa Ye Xingyun dan Ye Rou. Ye Rou yang merasa tidak bersalah berteriak, "Aku tidak mencuri. Aku tidak mencuri. Pelayan Li, kau bersalah kepadaku." Laki-laki yang datang dan mendobrak pintu kediaman Ye Xingyun itu dipanggil pelayan Li. Pelayan Li itu berkata, "Bukankah saudaramu masih hidup? Keluar dari kamar. Beraninya kau bilang kalau kau tidak mencuri." Ye Rou melihat Ye Xingyun. Dia mencoba menjelaskan kalau dia tidak mencurinya. Ye Xingyun berkata, "Roer, aku tahu kamu tidak mencurinya." Pelayan Li itu kembali berteriak, "Jangan menyangkalnya." Kemudian memerintahkan orang-orang untuk menangkap kedua saudara itu. Ye Xingyun yang melihat itu berkata, "Dasar anjing yang tidak tahu malu." Orang-orang yang dibawa pelayan itu bergegas maju untuk membunuh Ye Xingyun. Mereka sudah mempersiapkan senjatanya. Itu juga mengejutkan Ye Rou. Ye Xingyun mengeluarkan kekuatannya. Dia juga berkata, "Kalianlah yang akan mati." Mendengar pernyataan Ye Xingyun, membuat orang-orang yang menyerang tidak mengerti. Mereka terdiam sejenak. Kemudian salah seorang mengayunkan cambuk. "Kau sampah, beraninya kau membantah." Cambuk itu melesat ke arah Ye Xingyun. Tapi di sekeliling Ye Xingyun terlihat sebuah pelindung muncul. Cambuk itu melekat dan tidak bisa ditarik oleh penggunanya. Sesaat cambuk itu terlepas dan terpental mengenai kepala penggunanya. Hal itu membuat pelayan Li menjadi marah. Dia berteriak, "Ye Xingyun, apa kau ingin mati?" Dia melihat orang-orang yang dia bawa dan berteriak, "Masih bengong juga. Bunuh gadis kecil itu terlebih dahulu." Mereka pun mengikuti perintah pelayan Li. Sebelum bergerak untuk membunuh Ye Rou, Ye Xingyun sudah melompat ke arah orang-orang tersebut. Orang-orang itu pun terkejut. Tiba-tiba Ye Xingyun menghilang dan muncul di belakang orang-orang tersebut. Orang-orang itu masih kebingungan melihat Ye Xingyun menghilang. Serangan dikeluarkan oleh Ye Xingyun. Dia berpikir,
Aku tidak berharap untuk menggunakan tubuh yang tidak terpakai ini. Setelah menyerang, Ye Xingyun masih terdiam. Di belakangnya, pelayan Li sudah bergegas menyerang Ye Xingyun. Dia berteriak, bajingan kecil yang mencuri pil kebangkitan dan melukai orangku lagi. Akan kupukul kau sampai mati. Tidak tahu bagaimana caranya, dengan sangat cepat kondisi terbalik. Leher pelayan Li itu sudah dicengkram oleh Ye Xingyun. Dia dijatuhkan ke lantai. Kekuatan Ye Xingyun yang sekarang cukup kuat. Mata pelayan itu berwarna putih dan mulutnya terluka. Sedangkan lehernya dicengkram oleh Ye Xingyun. Tidak berhenti di sana, Ye Xingyun kembali menyerang dengan kemampuan tinju pisau. Sebelum serangan itu dilancarkan, pelayan itu berkata, "Aku orang Ye Tian, kau tidak akan berani menyakitiku." Mendengar itu, Ye Rou terkejut. Dia ingin menghentikan Ye Xingyun untuk menyakiti pelayan tersebut, akan tetapi sudah terlambat. Serangan Ye Xingyun tidak main-main. Darah terciprat. Ye Rou hanya bisa memandangi saudaranya yang sudah mengalahkan pelayan Li. Ye Xingyun bergumam, 10 iblis, hanya di tingkat Xuanji, tapi mereka seperti dewa di Doomsday Stone ini. Orang-orang yang dibawa oleh pelayan Li itu terkejut. Mereka tidak menyangka kalau Ye Xingyun ini sangat kejam. Ye Xingyun berkata ke Ye Rou, "Dia pantas mati. Aku bersumpah, tidak akan ada yang berani menggertakmu lagi." Terlihat, pelayan itu sudah meninggal. Wajahnya dihajar oleh Ye Xingyun, dan darahnya terciprat di sekitar wajahnya. Seseorang datang. Dia bertanya, "Apa yang terjadi di sini?" Orang itu sangat terkejut, kemudian berkata, "Tuan muda, apa Anda sudah bangun?" "Bagus." Kemudian orang itu melihat ke lantai. Dia kembali terkejut. Dengan santai Ye Xingyun berkata, "Ya, aku membunuhnya." Pelayan Li mengabaikan aturan keluarga dan mencoba membunuhku. Dia juga berani membuli yang lemah. Orang itu kembali terkejut. "Membunuh Tuan Muda?" Kemudian orang itu bertanya, "Tuan Muda, apakah meridian Anda sudah pulih?" Roer berkata, "Paman Pang, Anda tidak melihatnya. Saudaraku mengambil pisaunya dan langsung membunuhnya." Laki-laki yang disebut Paman Pang itu kembali berkata, "Tuan Muda, apakah bakatmu benar-benar kembali?" Ye Xingyun menjawab, "Ya, kau benar." Mendengar itu, Paman Pang sangat gembira. Dia berkata, "Bagus, bagus. Jangan khawatir, aku akan mengurus kematian Li Kai dengan semestinya." Dia melihat orang-orang yang dibawa oleh pelayan Li itu, kemudian memerintahkan, "Li Kai telah melakukan kejahatan, dan Tuan Muda telah menanganinya sendiri. Cepat bawa mayatnya keluar." Orang-orang itu mematuhi perintah Paman Pang. Kemudian dia melihat orang yang dibawa oleh pelayan Li. Melihat Paman Pang itu memperhatikannya, orang-orang itu sangat takut dan terkejut. Sebelum Paman Li berkata, Ye Xingyun lebih dahulu berkata, "Keempat orang ini juga bersekongkol dengan pelayan Li. Mereka sangat kejam. Seret mereka keluar dan berikan denda. Kemudian usir mereka dari keluarga Ye." Mendengar pernyataan itu, salah satu dari keempat orang itu langsung berlutut. Dia berkata, "Tuan Muda Ye, kami salah. Tolong lepaskan kami. Kami berada di bawah tekanan pelayan Li." Orang itu langsung dilempar keluar. Itu adalah perbuatan Ye Xingyun. Dia juga berkata, "Kau tidak tahu siapa tuan dan siapa budak. Apa gunanya keluarga Yeku membesarkanmu? Seret dan denda mereka." Ye Xingyun sangat tegas dengan perintah yang dia keluarkan. Paman Pang yang mendengar itu mengangkat tangannya dan tidak mengizinkan siapapun kembali berkata. Keempat orang itu dibawa keluar. Kemudian Paman Pang ini berkata, "Bagus, bagus. Tuan Muda, ayahmu pasti sangat senang mengetahui keadaanmu sekarang. Aku Pangsu sangat senang dengan keadaan Anda saat ini." Ye Xingyun menakupkan tangannya. Dia membungkuk dan berkata, "Tolong Paman Pang membantu untuk mengurusnya." Paman Pang itu juga menakupkan tangannya. Dia menjawab, "Bagaimanapun juga ini pekerjaanku. Tuan Muda tidak perlu bersikap sopan." Setelah itu Paman Pang itu pergi. Ye Rou juga berkata, kalau dia akan kembali dulu. Dia melambaikan tangan ke arah Ye Xingyun. Setelah semuanya tenang, Ye Xingyun bergumam, "Aku tidak tahu seperti apa jiwa bela diriku di kehidupan ini." Dia kembali berkultivasi. Kekuatan di sekitar tubuhnya terus mengelilingnya. Dia bergumam, untuk membangkitkan jiwa seni bela diri, dia harus dipromosikan terlebih dahulu ke 9 tingkat body tempering. Teknik Magic Heart kembali digunakan oleh Ye Xingyun. Kekuatan itu menyelimuti organ dalamnya. Ye Xingyun bergumam, "Dalam kehidupan sebelumnya, aku mendapatkan 10 Magic Heart dari lembah 10 iblis. Wuhun adalah binatang mitos kuno Qinglong. Setelah dilahirkan kembali, 10 Magic Heart terasa lebih gelap daripada di kehidupanku sebelumnya." Sebuah ingatan keluar. Para monster sedang dalam pertarungan.
Mereka membawa senjata dan mengenakan sirah. Di jantung 10 iblis, ada semua jenis senjata monster. Terlihat dalam ruangan itu, Ye Xingyun berhenti dan menatap sebuah susunan di depannya. Itu membuatnya terdiam. Ye Xingyun terus melangkah, mendekati susunan tersebut. Kemudian dia berhenti dan berkata, "Jalan terblokir dan tidak bisa lanjut." Sebuah petir melesat dan menggelegar. Itu menyambar di sekitar tubuh Ye Xingyun dan mengejutkannya. Sebuah kekuatan memasuki tubuhnya. Asal-usul bintang, asal-usul kekuatan, asal-usul gas, asal-usul potensi. Jika asal bangkit, itu adalah dewa perang. Itu mencegahku menelusuri lebih dalam, agar aku tidak sekarat. Tiba-tiba, tangan Ye Xingyun bersinar. Tangan itu dilapisi cahaya yang berwarna keemasan. Matanya bersinar, dan dia kelihatan gembira. Ye Xingyun terkejut. Apakah itu adalah tubuh Tempering Realm Ninepole? Saat dia bergembira, dia mendengar suara, "Saudara!" Oh tidak, kebangkitan roh bela diri dari keluarga Ye telah tiba lebih awal. Itu membuat Ye Xingyun tertegun. Ternyata, Roer ada di sana. Roer berkata, "Kakak, hari ini adalah kebangkitan roh bela diri keluarga Ye. Datang lebih awal dari biasanya. Jika saudara Ye ingin mengusirmu, maka Roer tidak akan pernah tinggal di rumah keluarga Ye." Dia menangis di dada Ye Xingyun sambil memukul dadanya. Melihat hal itu, Ye Xingyun mengelus kepalanya dan berkata, "Roer, tidak apa-apa." Dalam hati dia bergumam, hari kebangkitan jiwa bela diri keluarga Ye biasanya pada bulan April. Sekarang, lebih cepat dari jadwal. Pasti ada sesuatu yang aneh. Ye Xingyun kembali berkata, "Roer, mari kita pergi ke pertunjukan seni bela diri." Itu membuat Roer tercengang. Ye Xingyun kembali bergumam, "Jika berjalan lancar, aku akan melakukannya dengan Ye Tian." Dengan kepribadian Ye Tian, jika dia tahu anjingnya dibunuh olehku, dia pasti akan membalas dendam. Tapi aku Ye Xingyun. Sejak kapan aku takut kepada orang lain? Mereka berdua berjalan ke tempat tersebut. Saat keduanya berjalan, tiba-tiba sesuatu mengincarnya. Sesosok serigala datang, menerkam ke arah mereka berdua. Itu membuat Roer terkejut. Dia merasa takut. Dengan cepat, Ye Xingyun berada di depannya dan memberikan perlindungan. Dia melompat ke arah serigala itu. Dengan kekuatannya, serigala itu dipukul oleh Ye Xingyun, hingga serigala itu jatuh ke tanah. Pada akhirnya, serigala itu tidak sadarkan diri. Entah dia masih hidup atau sudah mati. Tidak ada yang tahu. Ternyata, serigala itu tidak mati. Dia kembali berdiri. Serigala itu sangat marah dengan serangan yang diberikan oleh Ye Xingyun. Serigala itu kembali meraung dan menyerang Ye Xingyun. Ye Xingyun masih memperhatikan serigala itu. Ternyata, serigala itu adalah serigala beracun. Serigala itu mengeluarkan serangan dari mulutnya dan mengarah tepat ke arah Ye Xingyun. Dengan satu tangan, Ye Xingyun menangkis serangan serigala tersebut. Roer sangat mengkhawatirkan Ye Xingyun. Dia menyuruhnya berhati-hati dengan serigala tersebut. Setelah menahan serangan dari serigala itu, Ye Xingyun kembali melompat ke arah serigala tersebut. Serigala itu juga menerkam ke arah Ye Xingyun. Akan tetapi, Ye Xingyun sudah berada di atas serigala. Dia mempersiapkan tinju untuk menyerang serigala. Dengan satu serangan yang kuat, kepala serigala dipukul hingga menabrak tanah. Di sisi lain, Ye Rou sangat mengkhawatirkan Ye Xingyun. Ye Xingyun masih di posisi memukul serigala. Kekuatannya membuat tekanan yang cukup kuat. Hal itu membuat orang-orang berdatangan. Saat orang-orang tiba, mereka sudah melihat Ye Xingyun duduk di atas punggung serigala yang sudah dia kalahkan. Orang-orang itu berkata, "Bajingan kecil, kau telah membunuh serigala beracun. Aku ingin melihat bagaimana kau masih memiliki pijakan di keluarga Ye." Mendengar perkataan orang-orang, Ye Xingyun tidak melihatnya. Dia mengepalkan tangan yang penuh dengan darah serigala. Orang itu kembali berteriak, kata-kata yang sama seperti sebelumnya kepada Ye Xingyun. Sesaat Ye Xingyun berbalik. Dia menatap orang-orang tersebut dan bertanya, "Coba katakan sekali lagi." Itu membuat orang-orang terdiam. Mereka merasakan tekanan saat ditatap oleh Ye Xingyun. Melihat orang-orang itu terdiam, Ye Xingyun mengabaikannya. Dia kembali ke tempat Ye Rou dan berkata, "Roer, ayo pergi ke arena bela diri." Dengan wajah gembira, Roer mematuhinya. Di sebuah altar, seseorang duduk mengenakan jubah merah. Di sekelilingnya, banyak orang berkumpul. Itu adalah monumen jiwa Wu. Dapat berkomunikasi dengan roh surga dan bumi. Dapat membuka jiwa bela diri yang tersembunyi dalam tubuh seorang bela diri. Orang yang mengenakan jubah itu adalah penatua keluarga Ye, Ye Jia Shanghe. Dia berteriak kepada orang-orang yang berkumpul di sana, "Diam semua! Kebangkitan roh bela diri resmi dibuka. Yang pertama adalah Ye Dong."
Laki-laki yang bernama Yedong menakupkan tangannya. Dia maju ke monumen tersebut. Penatua itu memberikan instruksi, keluarkan dan pukulkan energi rohmu ke monumen Wuhun. Yedong mengikuti instruksi yang diberikan. Dia mengeluarkan energi roh dan memukulkannya ke monumen Wuhun. Pukulan itu menyentuh monumen. Sesaat, sebuah roh muncul. Roh itu seperti serigala. Penatua itu berkata, "Serigala badai merah, kau turun dulu." Wuhun memiliki 12 tingkat, putih, merah, oranye, kuning, hijau, biru, ungu, merah ungu, emas, emas merah, dan platinum. Mengetahui hasil Yedong, ayahnya menangis. Dia berkata, "Yedong anakku, jangan sedih." Yedong menjawab, "Aku tidak berbakat, ayah." Ayahnya memberikan semangat kepada anaknya, agar dia tidak larut dalam kesedihan. Seseorang berkata, "Itu adalah roh bela diri nomor 2 dari belakang." Dan Yedong takut, tidak ada kesempatan untuk maju. Temannya berkomentar, keluarga Ye memiliki anak sah, yang bahkan tidak bisa membangun jiwa bela dirinya. Itu sia-sia. Temannya menjawab, "Tapi sebelumnya, aku mendengar pecundang itu." Belum selesai berbicara, temannya berteriak, "Kalau jenius dari keluarga Ye telah tiba, kembali ke Penatua Ye Jia Xianghe." Dia memanggil orang selanjutnya. Dia adalah Ye Xiaotian. Orang itu melangkah maju ke monumen. Melihat orang yang melangkah, orang-orang di sana berkata, "Dia adalah Ye Xiaotian, adik dari Ye Tian, jenius dari keluarga Ye." Ye Xiaotian terus berjalan menuju monumen. Banyak orang membicarakan dan memujinya. Saat berjalan, Ye Xiaotian melirik ke kerumunan. Dia melihat orang yang sangat dia kenal. Dia menunjuk dan berkata, "Bukankah itu sepupu Ye Xingyun? Kenapa kau ada di sini?" "Benar juga, tahun ini kau berumur 15 tahun. Aku tidak bisa membangunkan jiwa bela diri kali ini, tapi aku juga tidak akan pernah melihatmu lagi." Mendengar itu, orang-orang di sana mengkritik Ye Xingyun, karena dia berani datang ke tempat ini. Akan tetapi, Ye Xingyun malah tertawa, wajahnya gembira. Dia mengatakan, kalau Ye Xiaotian tidak perlu khawatir. Dalam hati dia berpikir, "Bocah ingusan, apakah kau pikir hal itu masih bisa menggangguku?" Tapi Ye Xiaotian tidak mempedulikan perkataan Ye Xingyun. Di sekeliling Ye Xingyun, orang-orang masih mengolok-oloknya, karena kemampuannya yang dianggap sampah. Mereka juga membanding-bandingkannya dengan Ye Xiaotian. Ye Xiaotian berkata, "Ye Xingyun, pria yang tidak tahu terima kasih. Kau cuma membuang-buang waktu di sini. Kau tidak tahu kalau itu semua adalah hal yang sia-sia. Hari ini, aku akan menunjukkan padamu siapa jenius yang sebenarnya." Ye Xiaotian mempersiapkan kekuatannya, kemudian mengeluarkan pukulannya. Dia memukul monumen batu. Monumen batu itu bersinar. Kekuatan jiwa menyelimuti monumen tersebut. Sesaat, jiwa roh bela diri muncul dari monumen Wuhun. Roh bela dirinya berbentuk macan, dengan taring yang panjang. Itu adalah martial spirit Wang Pin. Orang-orang mengatakan, bahkan 3 tahun yang lalu, Ye Xingyun tidak memiliki kualifikasi seperti ini. Mereka juga mengatakan kalau Ye Xingyun hanya bisa membangkitkan jiwa bela diri sampah. Melihat jiwa bela diri dari Ye Xiaotian, Penatua berkata, "Bes harimau naga. Itu bagus." Dia sangat senang dengan hasil kali ini. Itu adalah monster dengan darah naga sutra hijau. Merasa sudah di atas awan, Ye Xiaotian menghina sepupunya, Ye Xingyun. "Sepupu pecundang, kau mau mencobanya?" Mendengar hinaan itu, membuat Ye Xingyun menjadi kesal. Sesaat, dia kembali menenangkan pikirannya. Setelah hinaan yang dikeluarkan oleh Ye Xiaotian, seseorang datang. Dia berkata, "Lapor Master, serigala beracunmu terbunuh." Mendengar laporan itu, membuat Ye Xiaotian sangat marah. Dia berteriak, "Apa katamu? Siapa yang sudah membunuhnya?" Dengan sedikit takut, orang itu mengatakan, "Pembunuhnya adalah Ye Xingyun." Ye Xiaotian kembali berteriak, "Ye Xingyun si sampah ini. Bagaimana dia bisa membunuh serigalaku? Bawa kembali serigala beracunku." Di saat itu juga, Ye Xingyun datang mendekat. Dia berkata, "Aku membunuhnya. Apa yang akan kau lakukan padaku?" Ye Xiaotian berteriak, "Kau sampah! Bagaimana kau bisa membunuh serigala beracunku?" Orang yang sebelumnya melapor melirik ke belakang. Dia terkejut melihat Ye Xingyun dan berkata, "Itu dia, anak jalang ini yang membunuh serigala beracunmu." Mendengar panggilan yang diberikan oleh orang tersebut membuat Ye Xingyun marah. "Anak jalang?" Orang itu kembali berkata, "Ada apa? Ibumu itu berasal dari rumah bordil." Mendengar hinaan itu, Ye Xingyun langsung memukul orang tersebut hingga terlempar. Hal itu membuat Ye Xiaotian terkejut. Dia sangat marah dengan hal tersebut.
kemudian mengeluarkan jiwa bela dirinya. Dia berteriak, "Ah, sampah! Ye Xingyun, kau membunuh serigala beracunku, dan kau mengalahkan pelayanku di depanku. Aku ingin kau mati." Ye Xingyun menanggapi perkataannya. Hewan itu menyakiti banyak orang. Hari ini adikku hampir mati. Hewanmu hampir menyakiti adikku. Bagaimana bisa aku membiarkan adikku disakiti? Kau tidak mengajari budakmu. Sebagai anak pertama dari keluarga Ye, aku akan mengajari budak itu untukmu. Mengapa kau tidak berterima kasih kepada saudaramu ini? Mendengar itu, kemarahan Ye Xiutian semakin meluap-luap. Dia berteriak, "Ah, itu hewan peliharaanku, Ye Xingyun. Kau membunuh serigala beracunku. Kau Ye Rou, matilah kau." Ye Xingyun berkata, "Kau pikir kau hebat dengan kekuatan buhun itu?" Ye Xingyun mempersiapkan kekuatannya untuk melawan Ye Xiutian. Dia melepas jubahnya dan berkata, "Aku akan membunuh seni bela dirimu. Akan kuajari kau sopan santun." Ye Xiutian meraung, "Kau ingin mati?" Jiwa bela dirinya juga ikut meraung. Dia melompat, memulai serangannya. Di sisi lain, Penatua hanya melihat kedua orang itu akan bertarung. Dia menutup matanya. Pukulan pun dilancarkan, tepat ke arah Ye Xingyun. Akan tetapi, Ye Xingyun berhasil menghindarinya. Dia melompat. Melihat hal itu, membuat Ye Xiutian sangat marah. "Sampah, kau hanya bisa melarikan diri." Orang-orang yang melihat pertarungan itu berkomentar, seperti yang diharapkan dari Ye Xiutian. Aura binatang harimau naga sebenarnya dapat menyebabkan tekanan yang kuat, sedangkan Ye Xingyun itu hanya tahu cara untuk menghindar. Setelah serangan itu, Ye Xiutian mengeluarkan seteguk darah dari mulutnya. Sepertinya sesuatu yang buruk telah terjadi padanya. Kemudian dia melompat mengejar Ye Xingyun. Penatua yang melihat itu berkata, "Xiutian, apa yang kau lakukan? Itu akan merusak jiwa bela dirimu. Cepat hentikan." Ye Xiutian menjawab, "Jangan khawatir tentang itu. Aku harus membunuh sampah itu hari ini." Ye Xiutian mengeluarkan serangannya. Dia berteriak, "Matilah untukku." Jiwa bela diri melesat maju ke arah Ye Xingyun. Di sisi Ye Xingyun, dia mempersiapkan kekuatannya. "Bagaimana mungkin kau tidak mati?" Serangan itu ditahan oleh Ye Xingyun. Dia berkata, "Apakah kau tetap ingin membunuhku? Bahkan, kau harus merusak jiwa bela dirimu." Jiwa bela diri Ye Xiutian masih terus menyerang. Sedangkan Ye Xingyun mengeluarkan kekuatan untuk menyerang jiwa bela diri Ye Xiutian. Ye Xingyun berkata, "Pada usiamu yang masih muda, kau sangat kejam." Kemudian, dia mengeluarkan skill King Dragon Claw. Sebuah cakar keluar dari tangan Ye Xingyun. Itu membuat Ye Xiutian terkejut. Dia bergumam, "Ini tidak mungkin. Bagaimana dia bisa menangkap jiwa bela diri tanpa entitas?" Melihat yang dilakukan Ye Xingyun, Penatua itu juga terkejut. Dia berteriak, "Ye Xingyun, hentikan!" Jiwa bela diri milik Ye Xiutian ditangkap oleh Ye Xingyun. Kemudian kedua tangan Ye Xingyun ditutup. Kekuatan yang sebelumnya tersedot masuk saat ini dikeluarkan, mengarah ke Ye Xiutian. Itu membuatnya terpental. Ye Xingyun bergumam, "Dalam kehidupan sebelumnya, ketika aku masih muda, aku mempelajari 3 seni bela diri: Shadow Blazer Step, Blade Burst, dan King Dragon Claw." Melihat Ye Xiutian terpental, Penatua itu terkejut. Dia tidak menyangka dengan hasil pertarungan tersebut. Menurut informasi, King Dragon Claw dapat diubah dengan kedua tangan untuk menangkap aura langit dan bumi. Itu juga bisa merobek langit di bawah satu cakar, dan itu sangat kuat. Setelah serangan yang diberikan oleh Ye Xingyun, Ye Xiutian terkapar, tidak sadarkan diri. Dia ditatap oleh Penatua. Merasa sakit setelah Ye Xiutian dikalahkan oleh Ye Xingyun, Penatua itu sangat marah. Dia berteriak, "Kau menghancurkan langit keluarga Ye, sialan kau!"